Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Bagaimanakah kabar kalian hari ini sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan juga selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview update terbaru dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit, baik yang sudah diwarangi ataupun yang baru saja saya dapatkan yang buluk-buluk seperti itu. Nah, ada pusaka apa sajakah? Langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, langsung saja ini kita review dulu untuk yang sesudah diwarangi, yang bagus-bagus sudah diwarangi dan juga sudah diserviskan. Nah, ini juga pernah saya review waktu itu. Ini dalam keadaan masih kotor waktu itu. Coba kita akan melihat bagaimana sih bentuk dari pusakanya. Kalau kita melihat di sini, ini adalah pusaka jimatan, sobat. Nah, ini adalah penampakan dari pusakanya. Nah, kemarin waktu saya memahari ini, kata pemiliknya ini adalah pamor pancuran emas. Nah, ternyata setelah diwarangi, ternyata ini bukan pamor pancuran emas, sobat, tapi ini semacam kayak pamor adek telu, semacam kayak ini janur sinebit. Nah, seperti ini. Untuk pamornya dia mengumpul di bagian tengah bilah. Tapi untuk pamornya sendiri sobat, ini sangat-sangat deling banget loh ini. Nah, ini. Lalu untuk selanjutnya coba kita akan melihat lagi yang baru saja kita review bersama. Nah, ini yang waktu itu saya dapatkan cuma bilahannya saja, dan ini untuk warangkanya ini saya kasih warangka yang ada di galeri. Ternyata ada pusaka ini, ada warangka nganggur, jadi saya pakai untuk di pusaka ini. Nah, setelah diwarangi seperti ini sobat, ini adalah pusaka yang kemarin kita review dengan judul pamor Tejo Kinurung. Nah, ini cuma saja untuk untuk pamornya sendiri sobat semuanya, ini sudah agak aus. Nah, di sini ini sudah agak aus. Nah, di sini juga seperti itu. Padahal kalau ini masih utuh, ini termasuk pamor yang sangat bagus sekali ini sobat. Karena apa? Karena pamor Tejo Kinurung ini banyak sekali penggemarnya, dan juga banyak sekali yang kolektor-kolektor itu banyak yang mencari karena tuahnya memang sangat bagus sekali. Ini adalah pusaka yang kedua. Coba kita akan melihat untuk pusaka selanjutnya. Nah, di sini ini adalah pusaka Bugis yang waktu itu juga pernah kita review. Waktu itu kalau nggak salah sebelum Lebaran mungkin ya, sebelum apa sesudah gitu loh. Ini adalah penampakan dari warangkanya ini setelah saya serviskan. Coba kita akan melihat isinya seperti apa. Nah, ini sobat, ini kalau pribadi saya ini menamakannya dapur sepokal. Ini adalah pusaka Bugis, tapi untuk ini pamornya sangat-sangat luar biasa sekali sobat. Keren sekali kan. Ini habis diwarangi malah tambah ini terlihatnya sangat-sangat ngejreng gitu. Nah, oke, lalu untuk di pusaka selanjutnya kita akan melihatnya di pusaka, nah ini yang ini. Nah, pusaka ini adalah kita review waktu itu. Ini ada pamor rajanya, pamor raja Cirebonan sobat. Nah, ini habis, kalau yang ini memang sengaja tidak saya warangi. Nah, ini tidak saya warangi karena apa? Karena kalau diwarangi pun kesannya jadinya jelek. Terus untuk ini, untuk rajahnya ini, nah ini terlihat nggak ya? Nah, raja Cirebonnya ini, rajanya ini kalau diwarangi ini jadinya kurang terlihat. Jadi ini cuma saya putih gitu saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, nah ini yang ini cuma diputih saja karena memang kalau diwarangi juga kurang bagus, kurang ini ya, kurang cantik gitu. Nah, kalau yang ini semacam kayak keris apa ya, kalau menamakannya apa ya, kira-kira apakah masuk jalak. Nah,
untuk bilahnya sendiri sobat semuanya, ini kalau kesannya kalau dipegang seperti ini, dilihat ini kesannya adalah kesan tangkas. Dan untuk bilahnya sendiri ini godong puhung karena di bagian tengahnya ini agak melebar. Nah, ini pun juga tidak tidak saya warangi. Waktu itu tukang warangnya cuma saya kasih ini saja. Coba itu diputih saja, jangan diwarangi. Saya bilang gitu. Nah, bila pun juga sependapat, karena kalau memang ini diwarangi, ini untuk hasilnya kurang begitu ini, kurang cantik, kurang elok seperti itu. Karena kalau untuk ini sobat, diputih saja. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini semacam kayak kerlip-kerlip pasir malelo gitu, seperti itu. Nah, jadi memang ini untuk bagusnya memang tidak usah diwarangi, tapi cuma diputih saja. Karena ini waktu saya mendapatkannya sobat, untuk keris ini karatnya itu tidak begitu ada. Jadi memang ini bilahnya memang sudah bagus. Oke, kita lanjut lagi yang baru saja diserviskan. Nah, ini kalau yang ini coba kita akan buka. Nah, ini kalau ini warangkanya saya kasih warangka yang baru sobat. Nah, kalau ini untuk pamornya sendiri, ini bolak-baliknya berbeda. Nah, ini lumayan bagus karena waktu dapatnya sangat kotor sekali gitu. Kalau boleh dibilang, orang Jawa bilang itu apa ya, nggak tega gitu loh melihat kerisnya. Sebenarnya keris bagus tapi sangat-sangat kotor karena tidak dirawat. Nah, ini yang baru saja saya dapatkan. Ini baru saja datang nih tadi sobat untuk paketnya. Coba kita akan melihat. Nah, ini adalah yang baru saja saya dapatkan hari ini dan baru saja saya buka. Coba kita akan melihat bagaimana sih bentuk dari kerisnya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakannya. Kalau pemiliknya bilang, teman saya itu, pamornya kalau nggak salah ujung gunung. Tapi setelah saya lihat sobat, memang apa ya, kesannya memang kayak ujung gunung seperti ini. Nah, ternyata ada pamor yang dominan. Kalau boleh dibilang ini adalah, kalau di dalam teman-teman Tosan Aji, ini dinamakan pamor ngawat. Pamornya itu ini loh, kalau dipegang seperti ini memang kayak ngawat gitu. Nah, ini ternyata ini, di sini, bentar, ini sampai ke atas ini, lalu turun, dan di tengah-tengahnya ini sobat ada pamor, semacam kayak sodo lanang tapi sampai di sini. Nah, kalau di pinggir-pinggirnya ini sampai ke puncak. Nah, kalau saya pribadi ini menamakannya pamor Tejo Kinurung. Kalau ini, karena untuk di pamornya sendiri, nah di pamornya sendiri memang ini sobat, sekilas kayak ujung gunung, kayak Rojo Abolorojo seperti itu. Nah, kalau teman saya yang punya ini menamakannya ujung gunung. Tapi setelah saya lihat dengan seksama, ternyata di bagian tengah ini ada pamor, pamor adat. Nah, cuma di sini. Nah, di bagian pinggirnya ini ada pamor sampai ke ujung, menyatu di sini. Nah, kalau saya pribadi, ini saya lebih cenderung menamakannya pamor Tejo Kinurung. Sangat wangi sekali ini sobat. Dan ini untuk bilahnya sendiri, ini utuh dan juga tebal, masih tebal, luar biasa. Kalau yang ini mungkin sudah tidak usah diwarangi, dan untuk warangkanya tidak usah diserviskan karena sudah sama-sama bagus ini. Oke, kita lanjut lagi sobat. Nah, sama dengan yang itu tadi, ini juga satu orang. Jadi saya mendapatkannya di satu orang. Sebenarnya ini untuk warangkanya sendiri ini sangat bagus sekali. Nah, coba kalian lihat di sini ada peletnya. Coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini semacam kayak bulat. Nah, ini habis diputih, cuma diputih saja tapi belum diwarangi sobat. Dan beliau bilang mungkin ini untuk pamornya, kemungkinan ini pamor melati katanya seperti itu. Ya, bisa saja ini bisa saja ini melati, bisa saja bendo segudo. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderungnya ini masuk di pamor bendo segudo sobat. Nah, coba nanti akan saya warangi, dan juga untuk ini warangkanya akan saya serviskan biar terlihat cantik
gitu, seperti itu. Lalu lanjut lagi sobat. Nah, ini saya dapatkan dari seseorang di Malang. Nah, kalau kalian melihat di sini nanti, ini untuk pusakanya sangat-sangat bagus sekali, apa ya, gagah gitu. Nah, ini adalah, kalau nggak salah ini untuk dapurnya, ini adalah dapur Panji Anom. Keren sekali, sangat luar biasa. Nah, mungkin yang ini pun juga nanti tidak saya warangi, tapi saya suruh untuk motif gitu saja. Nah, lanjut lagi sobat. Kemarin tuh ada yang bertanya tentang keris panimbal. Nah, keris panimbal itu adalah salah satu dari keris pusaka yang kalau di dalam galeri saya itu cepat sekali termahar, sama dengan jalak sangu tumpeng. Pusaka panimbal ini juga dipercaya sebagai pusaka pemanggil. Panimbal, nimbali, memanggil, baik memanggil rezeki mungkin seperti itu, ataupun juga memanggil ada yang ini punya keyakinan bisa memanggil pusaka-pusaka yang lainnya, itu seperti itu. Coba kita akan melihat. Nah, kalau di dalam khasanah atau sanad di zaman dulu yang saya pelajari sobat, keris panimbal ini dulu dipakai oleh kayak semacam kayak pejabat-pejabat istana itu agar mendapat kepercayaan dari pimpinan atau dari raja gitu. Nah, ini adalah penampakannya. Nanti akan saya warangi biar terlihat bagus juga ini. Lalu untuk selanjutnya yang akan saya belikan warangka, ini mungkin akan saya belikan warangka baru adalah pusaka. Nah, ini adalah pusaka betok pamengkang jagat sobat. Karena untuk warangkanya sendiri sangat-sangat sederhana sekali. Jadi tidak sinkron, tidak sesuai dengan pusakanya. Pusakanya bagus, seharusnya ini kalau saya pribadi harus untuk warangkanya juga harus bagus. Untuk apa ya? Menghormati, menghargai pusakanya. Biar nggak kayak seperti ini. Karena apa? Karena kalau saya melihat ini pun juga bukan warangka aslinya sebenarnya. Nah, dibuatkan warangka cuma sederhana, ala kadarnya seperti itu. Nah, makanya kenapa ini kemarin saya menghubungi dari rekan saya yang membuat warangka untuk membuatkan warangka yang bagus. Nah, untuk yang terakhir ini sobat. Nah, ini adalah, kalau ini pusaka sudah lama sekali. Ini adalah pusaka Mundarang sobat. Nah, ini adalah pusaka yang sangat langka keberadaannya, yaitu dia berdapur Mundarang, dan di sini masih sangat tebal sekali sobat. Kalau boleh dibilang ini semacam kayak ngadal meteng untuk bilanya. Dan ini kalau ditancapkan di koin, kayaknya ini menancap. Karena apa? Karena memang masih sangat-sangat kuat, masih tebal dan juga kokoh sekali untuk pusakanya ini sobat. Nah, ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari pusaka-pusaka terbaru dari Galeri Bumi Mojopahit, baik yang sudah diserviskan ataupun juga yang diwarangi, maupun yang belum, maupun yang baru saja saya dapatkan. Nah, untuk di video selanjutnya, kemarin saya itu ada yang bertanya tentang, Mas, bagaimana sih Anda merawat pusaka-pusakanya, penempatannya seperti apa? Nah, nanti di video selanjutnya saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya bagaimana saya merawat pusaka saya, penempatannya seperti apa, yang ini yang bagus seperti apa, yang tidak mudah dihinggapi karat dan juga berdebu. Nah, biar nggak cepat berdebu, nanti seperti apa, tunggu di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari Bumi Mojopahit.